Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua dimanapun juga berada. Perkenalkan, saya Wahyu Afianto, Direktur Operasional dan Digital Bank Muamalat Indonesia. Saya selaku tuan rumah dari podcast Digital Talk ini. Dan saya sangat senang dan antusias ya dengan acara yang bisa diselenggarakan oleh Bank Muamalat Indonesia ini. Seiring dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat rekan-rekan semua, termasuk juga digitalisasi yang marak pada era sekarang ini, maka perbankan mau tidak mau harus melakukan suatu adopsi dan transformasi yang signifikan. Dalam hal ini, ya, perbankan digital menjadi bagian utama dalam suatu layanan kepada nasabah, kepada masyarakat gitu ya, yang menjadi lebih mudah, lebih cepat ya, dan beroperasi selama 24 jam. Dalam hal ini, Bank Muamalat Indonesia menghadirkan podcast Digitalk ya, yang bertujuan untuk memberikan ya pemahaman kita kepada rekan-rekan semua, kepada masyarakat semua tentang bagaimana perbankan itu mengadopsi digitalisasi ya, sehingga memberikan kebermanfaatan kepada nasabah dan kepada masyarakat semua. Harapannya adalah bahwa ke depannya dengan adopsi teknologi digital baik di Bank Muamalat Indonesia maupun di perbankan syariah secara perbankan secara umum gitu ya, maka akan memberikan suatu dampak positif ya kepada nasabah, kepada masyarakat, kepada umat, kepada bangsa dan negara Indonesia. Rekan-rekan semua, dalam podcast Digitalk ini nanti ada beberapa hal atau tema-tema yang akan dibicarakan, dan tentunya tema-tema yang menarik dan kekinian gitu seputar teknologi digital yang berkembang di industri perbankan termasuk di perbankan syariah. Misalnya apa? Misalnya mengenai UI UX ya, user interface dan juga atau user experience ya. Itu akan menjadi menarik sekali gitu. Bagaimana desain yang tepat sehingga itu menjadi menyenangkan ya bagi nasabah, bukan sesuatu yang menyulitkan gitu ya. Ada juga nanti tema mengenai data analytics gitu ya. Bagaimana data yang sedemikian banyak ya dalam transaksi keuangan, 90% sudah transaksi digital itu bisa diolah sehingga bermakna gitu ya, bermakna baik dalam strategi maupun juga dalam manajemen risiko ya. Termasuk juga nanti ada tema juga mengenai bagaimana mengelola project management untuk aktivitas yang sifatnya digital, di mana tentunya harus agile, harus menerapkan Scrum dan sebagainya lah itu ya. Dan rekan-rekan semua nanti tema-tema ini akan dibawakan oleh tim dari Bank Muamalat Indonesia, baik dari staf kita yang senior ya maupun yang masih junior ya. Tim kita yang junior pun banyak yang mereka memang kita rekrut sejak awal dedicated untuk pengembangan digital yang ada di Bank Muamalat yang kita sebut sebagai Muamalat Associated Program untuk digital ya. Nah, rekan-rekan semua saya harapkan ikut berpartisipasi aktif ya. Silahkan nanti bertanya ya, baik secara live atau kemudian bertanya dengan lewat email dan sebagainya gitu ya, sehingga nanti akan bisa memperkaya forum podcast Digitalk ini ya. Dan jangan ragu juga ya apabila hal-hal yang memang rekan-rekan ingin tambahkan baik dari sisi tema maupun dari sisi isu-isu yang menurut rekan-rekan perlu dibahas, misalnya mengenai cyber security dan sebagainya. Dan tentunya harapan kita semua acara ini ada menjadi pembelajaran bagi kita semua sehingga meningkatkan ilmu dan kemampuan kita. Terakhir saya juga ingin menyampaikan terima kasih ya kepada semua pihak yang berkontribusi, baik khususnya di tim internal Bank Muamalat, baik dari tim digital, tim teknologi, tim operation strategi, dan juga dari tentunya dari tim Muamalat Institute atau Human Capital yang bisa memfasilitasi ini sehingga acara ini nanti bisa berjalan dengan baik. Kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga acara ini memberi manfaat yang besar bagi kita semua, bagi nasabah, bagi umat, bagi bangsa dan negara Indonesia. Selamat bergabung, selamat mengikuti. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dadang Rohandi, saya di Head of Digital. Tadi Pak Wahyu sudah mention ya bahwa tujuan podcast ini adalah dalam rangka memberikan
diskusi kepada seluruh jajaran yang ada di Bank Muamalat dan juga tentunya untuk masyarakat umum, bagaimana nanti Bank Muamalat ini melakukan transformasi digital. Nah, ini yang perlu sama-sama kita terus improve, bagaimana hal yang paling matters dalam melakukan proses digitalisasi ini adalah bagaimana kita melakukan inovasi gitu. Nah, hal apa aja sih yang membuat inovasi ini kita suka menjadi satu kendala ya? Ada pertama tuh batasan-batasan yang sering menjadi batasan orang untuk berinovasi itu adalah terkait dengan growth mindset. Jadi ini yang mungkin sama-sama harus kita perbaiki, kita rubah, dan yang udah ada mungkin kita harus terus tambah. Bagaimana kita untuk terus bisa bertumbuh, kemudian juga bisa membuat suatu masalah ini menjadi suatu pembelajaran yang sangat penting. Kemudian juga kita bisa melakukan bereksperimen sebagai belajar hal-hal yang menjadi sangat penting. Nah, kemudian yang tadi Pak Direktur Operation dan Digital sampaikan, Pak Wahyu sampaikan bahwa bagaimana kita melakukan inovasi, nanti inovasi itu adalah bagaimana membuat product innovation, kemudian nanti proses innovation, dan juga tentunya business innovation. Nah, sekali lagi mudah-mudahan dengan acara podcast ini membuat kita semua terus belajar dan terus memberikan kontribusi positif untuk kemajuan Bank Muamalat Indonesia. Demikian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi kan ngomongin tadi pesan-pesan dari bapak-bapak kita, ada Pak Wahyu dan Pak Dadang, bahwa memang transformasi digital itu kan memang perlu di segala lini ya. Banget. Nah, seberapa penting kayak harus ada UI dan UX-nya itu ditingkatkan juga, maksudnya kayak seberapa wajib awareness-nya nggak sih kayak gitu? Oke. Untuk peningkatan gitu ya, setidaknya kita udah aware dulu nih sama teknologi-teknologi yang ada di sekitar kita gitu. Peningkatan itu harus tetap ada gitu, karena kita hidup di zaman sekarang, apalagi sekarang balik lagi ngomongin Jakarta udah mulai ke arah smart city gitu ya, dan itu karena ngikutin teknologi gitu. Awareness-nya udah mulai dibangun gitu, dan nggak cuma di Jakarta, di kota-kota lain pun udah mulai ngembangin awareness-nya. Itu karena apa? Karena kepedulian dulu nih di sekitar kita. Ada teknologi yang berjalan beriringan di samping perkembangan zaman gitu kan. Jadi teknologi ini bakal terus maju gitu. Kalau kita cuma stay di satu teknologi, kita bakal ketinggalan. Jadi awareness-nya juga harus tetap dibangun, kurang lebih gitu. Kalau untuk meningkatkan awareness kan mungkin kan kita juga harus kalau di digital itu kan kita harus mencoba berbagai macam aplikasi atau platform. Nah, mau tanya dulu ke Bang Abe, ada berapa banyak sih atau mungkin jenis aplikasi yang ada di HP Bang Abe? Oke. Kalau kita misalnya kerja di Bank Muamalat itu khususnya di digital banking, itu udah dilengkapin kan ya, udah ada device tertentu termasuk device untuk mencoba beberapa program yang udah kita bikin gitu. Nah, kalau ngomongin punya saya pribadi, karena hubungannya saya dengan perkembangan desain, perkembangan teknologi juga, kita lebih aware dengan teknologi yang ada gitu ya. Di HP saya itu ada banyak Mas gitu. Ada banyak aplikasinya gitu. Sebutin dong Bang. Mau disebutin yang mana nih? Coba mungkin kalau aku ada transportasi, mungkin biasanya kalau di Jakarta kita udah kerap kali yang helm-helm hijau. Helm hijau, ada dua Mas. Dua-duanya kita sebut aja langsung Grab dan Gojek ya. Oke. Berarti dua-duanya, dua-duanya itu juga saya punya. Punya juga? Punya dua-duanya dong. Itu kan jadi kalau kita mau ngelihat perkembangan teknologi, jangan berpatokan sama satu teknologi aja atau satu platform aja gitu. Noted guys. Gitu. Jadi kita perlu mix and match gitu. Ada beberapa mungkin, misalnya kita di perbankan nih, kita ngembangin Muamalat DIN. Betul. Ngembangin Muamalat DIN itu nggak mesti kita kompetitornya itu di perbankan. Fintech tuh masuk, transportasi yang mungkin dia fintech atau dia beririsan dengan fintech juga gitu ya, kita bisa lihat gitu. Jadi apa yang bagus dan apa yang bisa diterapkan, bisa kita terapkan juga di Muamalat DIN. Sebenarnya gitu. Dan beberapa kali, kerap kali ya, ini kemarin kan kita sempat ada kultur tuh, kebetulan sempat sharing session juga di situ. Nah di situ tuh sempat dijelaskan juga bahwa perkembangan UI dan UX itu bertahap. Bertahap gitu. Jadi butuh waktu lah. Kita preparingnya tuh harus well prepare sebutnya gitu. Jadi biar lebih enjoy aja.
ngelihat. Jadi sebenarnya kan orang sekarang sebenarnya mikir mau melihat perubahan itu langsung benar-benar kelihatan gitu ya. Tapi kita tuh pelan-pelan. Biasanya dari dalam dulu terus keluar gitu. Dari dalam tuh maksudnya kita perbaikin, misalnya kalau kita ngelihat di MDIN, kita perbaikin dulu nih yang minor-minor. Setidaknya yang minor-minor tuh nggak ada lagi nih yang lewat-lewat nih bug-bug yang mungkin bisa jadi muncul ya. Bisa jadi muncul gitu, kita coba kita hilangkan pelan-pelan. Nah, oke, tadi kan dari Bang Abe udah bilang mungkin dalam kita meriset atau perbaikan dari dalam keluar. Ada nggak sih dalam UI UX itu kayak framework yang perlu kita ini pakem-pakem nih sebelum kita mendesain, kita harus ada tahapannya, step-stepnya. Ada nggak sih kayak gitu? Ada. Boleh. Jadi kalau ngomongin soal framework nih teman-teman, jadi ada yang menarik nih di UI UX itu, karena UI UX beririsan banget nih dengan bisnis gitu ya. Dan kita tuh ngembangin produk dan untuk mendevelop sebuah produk itu kan biasanya pakai beberapa metode ya. Biasanya ada yang masih pakai metode waterfall sama agile gitu. Apa tuh Bang? Kalau waterfall itu kan dia masih runut tuh. Step 1, step 2, step 3. Terjun banget ya. Harus terjun banget gitu. Kalau kita mau ke step 3 harus ngeliatin step 2 dulu. Langsung ke step 3 gitu kan. Kalau kita mau balik harus lewat step 2, step 1. Itu waterfall. Kalau agile itu dinamis aja. Misalnya kita step 1, step 2, step 3 mau balik ke step 1 itu nggak apa-apa, dinamis gitu. Nah, framework yang sering kita pakai di UI UX itu untuk mendevelop sebuah produk itu biasanya kita pakai nama frameworknya itu design thinking. Ini framework, which mean itu adalah sebuah kerangka berpikir gitu. Kerangka berpikir itu yang kita terus pakai nih untuk bisa melihat bahwa framework yang kita pakai itu memang berhubungan dengan produk yang kita mau solve gitu. Jadi memang bertahap gitu, bertahap. Jadi kerangka berpikir ini disebutnya design thinking, itu ada 5 proses. Nah, sebelum ngomong 5 proses, kayaknya kita sambil tampilin dulu slide-nya kali ya Bang ya. Boleh. Biar kalau ada slide-nya bisa kita boleh lihat bareng-bareng nih, kebayang. Nah, mungkin kalau teman-teman di layar kaca mungkin ada pertanyaan, langsung aja catat di kolom chat. Nanti secara live, jadi kita akan jawab juga. Nanti teman-teman chat aja. Oke, mungkin bisa next dulu. Oke, kita next. Problem solving with design thinking ya. Nah, ini jadi ini desain proses nih. Desain proses yang kita pakai. Nah, kita bisa fokus ke design thinking dulu. Karena semua desain proses itu sebenarnya ada macam-macam ya? Ada macam-macam. User centered design itu sebenarnya lebih menyeluruh gitu. Tapi jadi misalnya ibaratnya bulatannya itu user centered design. Kita tuh fokusnya ke human. Kalau kita perbankan ke nasabah, ke usernya kan. Nah, di situ tuh untuk bisa menjalankan bisa kita centered design itu bisa pakai frameworknya namanya design thinking. Gitu. Nah, coba kita masuk dulu nih ke design thinking, bisa ke next. Nah, ini yang kita maksud tadi, teman-teman. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi framework ini adalah sebuah kerangka berpikir. Ini nggak mesti kita pakai di UI UX gitu. Dan di luar UX pun bisa kita terapin ini. Jadi ada 5 tahapan. Ini dari interactiondesign.org. Ini nanti bisa kita lakukan proses yang dinamis gitu. Karena design thinking itu dia a non-linear proses gitu. Jadi dia bukan linear sifatnya, tapi dia bisa dinamis. Jadi ada tahap pertama itu namanya empathize, terus di tahap kedua itu define, di tahap ketiga itu ideate, dan di tahap keempat ada prototype lalu ke testing gitu. Ini kalau misalnya kita mau develop produk-produk yang baru gitu. Beda halnya kalau misalnya perlakuannya ke produk existing gitu. Ke produk existing kan kita sebenarnya udah nyobain juga nih, cuman memang ada beberapa hal yang mungkin kita bisa simplify. Nah di sini, tapi tetap framework ini tetap pakai 5 proses ini. Berempati dulu nih. Empatasi itu proses pertama, kita berempati dulu, Mas. Berempati nih terhadap lingkungan sekitar. Terus setelah itu kalau kita udah dapat nih insight atau problem insight yang dari lingkungan sekitar yang mau kita angkat menjadi sebuah masalah, kita define. Masalahnya itu kayak gimana sebenarnya sih. Nah setelah kita define, kita runutin lagi, itu nanti bakal kita mungkin pakai beberapa metode untuk dapat problemnya. Kita define, nanti dapat namanya problem insight. Problem insight. Jadi kita dapat problem insight. User itu sebenarnya masalahnya di mana sih? Insight-nya apa nih?
mereka sebenarnya kesulitannya di Event mana. ada si ini itu sudah ada kirim problem data insight. ID-nya. Problem insight itu nanti masuk ke IDET, proses ke IDET. Proses di IDET inilah kita bikin sebuah fitur gitu. Kita bikin sebuah fitur. Nah, setelah proses IDET selesai, udah ada fiturnya nih, kita bikin prototipe-nya. Simpelnya setelah ada prototipe, itu kita pengen ajuin ke nasabah atau ke klien misalnya, ke user yang menggunakan produk gitu. Uji coba itu ya? Uji coba itu dilakukan di testing. Nah, semisal kalau testing udah ada, dicobain, nanti user itu nanti pasti bakal ngasih feedback. Feedbacknya apa? Nanti baru masuk ke kita lagi nih. Kira-kira ada nggak sih yang perlu kita kembangin lagi? Baru nanti balik ke misalnya nanti ternyata problemnya kurang spesifik nih. Masuk lagi, kita balik lagi ke empathize, atau kita bisa masuk ke define, atau mungkin di habis testing itu kita lihat bahwa ternyata tujuannya itu belum di breakdown dengan bagus nih, belum terinci. Kita coba masuk ke proses define atau ideate lagi nih, itu bisa kayak gitu. Jadi itu namanya a non-linear process. Nah, kurang lebih kayak gitu frameworknya. Mungkin Bang Abe gini, tadi kan design thinking malah pada saat di proses awal itu dia belum proses paling pertamanya itu dia belum ngedesain, tapi benar-benar harus tahu dari orangnya. Betul, harus tahu dulu. Belum langsung kayak mau desain langsung aja buka aplikasi desain langsung coret-coret gitu, enggak. Jadi memang di sini analisis thinkingnya juga harus berjalan gitu. Jadi selain kita nggak langsung asal gitu. Jadi ini kalau misalnya diterapin di UI UX, makanya UI UX itu bukan disebut sebagai desainer tapi kita ngedesain by data gitu. Kalau misalnya teman-teman ngelihat perubahan MDIN kok nggak signifikan sekarang ya, maksudnya kita pun nungguin nih, maksudnya kita lagi nganalisis data-data apa aja gitu ya yang perlu kita kembangkan, terus data-data apa aja yang perlu kita coba sesuaikan, lalu nanti kita implementasikan. Itu pun efektivitas komunikasi diperlukan di sini, Mas Gary back end developer kan? Iya, betul. Kita sering tektokan kan? Banget. Kita sering tektokan, jadi seorang UX itu bukan cuma kerjaannya sama tim produk, tapi harus ke development juga. Ngobrol paling penting adalah ngobrol sama front end dan back end gitu. Kalau front end yang akan mengimplementasikan desain kita, kalau back end yang akan mengintegrasikan data-data dari desain kita. Betul. Nah, berarti gitu. Tadi kan proses yang tadi ada 5 tadi itu, apakah itu termasuk suatu cara yang membangun UI UX yang baik tuh kayak gini loh? Itu apakah masih banyak tahapan lainnya, atau pertama 5 tahapan dari design thinking itu dulu? Nguasain 5 tahapan ini itu yang paling penting, karena nguasain ya teman-teman, maksudnya nguasain itu lebih ke arah kita narapin kerangka berpikir ini dalam kehidupan sehari-hari kita gitu. Nah, supaya maksudnya ini bisa jadi dasar atau fondasi kita untuk bisa ngebangun karir kita di UI UX misalnya kayak gitu. Tapi kalau di tempat lain atau case-nya mungkin di luar UI UX itu bisa juga, karena pada dasarnya design thinking itu untuk menyelesaikan problem secara dinamis gitu, sifatnya agile. Nah, ngomong tentang dinamis, tadi ada pertanyaan dari teman kita, Bapak Asun tadi. Iya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oke. Izin bertanya, apakah dengan implementasi UI UX ini memungkinkan untuk update front end secara dinamis? Misalkan untuk tampilan web muamalah. Karena kan tadi mungkin Bang Abe bercerita, pada saat design thinking itu proses itu dynamic gitu, agile gitu. Nah, pada saat pembaruan tampilan di web muamalah khususnya ya, apakah itu bisa tahapannya apa aja sih mungkin ya? Dari pertanyaannya ini. Iya, kalau implementasi UI UX berhubungan dengan sifatnya front end dinamis. Web ya ini ya? Iya, ini ngomongin web. Kalau web itu sebenarnya sama aja prosesnya kalau menggunakan design thinking gitu. Jadi kita cari tahu dulu nih sebenarnya yang bermasalah di web muamalah itu apa gitu ya. Baru nanti kita coba diskusikan gitu. Kita tetap harus ada diskusi sama usernya. Jadi misalnya di user dari web muamalah itu keresahannya apa gitu ya. Kalau ngomongin dinamis udah pasti, sebenarnya dinamis ini kan penafsirannya ada banyak ya. Banyak banget nih. Cuman kalau kita ngomongin soal framework tadi, terus hubungannya dengan development web, suatu web misalnya kayak gitu, itu bisa aja dinamis ke front end gitu. Tapi balik lagi kita juga ada namanya kayak efektivitas komunikasi gitu. Dan sebenarnya ada banyak poin lagi sih, maksudnya kayak
kalau satu project nih, kalau kita ngomongin scope-nya project ya, betul. itu nanti bakal ada yang namanya yang nge-handle itu namanya project manager gitu. Jadi PM ya? PM. Jadi project manager itu nanti yang nge-handle, terus nanti diskusi nih kebutuhannya apa kayak gimana, lalu baru kita katakan bahwa ada pekerjaan yang bisa dinamis antara desainer sama development-nya gitu. Gitu. Jadi sebenarnya pada saat anggapnya ngomong cuma desain, itu nggak cuma kata desain ya, tapi banyak entity yang juga ternyata berkecimpung untuk membangun UI UX atau desain itu tuh yang baik gitu. Betul. Itu banyak banget. Jadi memang untuk bisa mendapatkan satu produk yang bagus itu memang banyak entity yang kayak di situ saling terkoneksi gitu. Dan memang ada yang membawahi gitu kan. Ada medianya lah di situ. Medianya jadi bukan cuma UI UX toh. Jadi kalau teman-teman atau Bapak Ibu sekalian ngerasa bahwa jadi berarti saya bisa dong nawarin project saya gitu ya, langsung ke UI UX gitu. Jadi itu memang kita bisa aja nanti gitu kan. Yang namanya kita juga perlu diskusi. Tadi di tahapan pertama empathize, artinya kan kita memahami masalahnya dulu. Jadi kita perlu tahu nih masalahnya kayak gimana. Kurang lebihnya kayak gitu. Oke. Nah, ada lagi pertanyaan dari teman kita, dari Mas Wahyu Widayanto. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten tanya juga nih terkait lisensi dalam creating awal, mungkin langsung toolsnya ya maksudnya Bang Abe. Boleh dibagi dong tools atau source asset yang free, mungkin bisa di-share juga source-nya apa. Nah mungkin dalam mengembangkan desain tadi udah ada pembicaraan awal dan pada saat ini kan udah masuk sesi yang anggaplah diopreknya di desain. Betul. Biasanya Bang Abi pakai tools-nya apa sih yang common dipakai di Muamalat mungkin ya? Iya, ini ngobrolnya tentang UI UX berarti ya? Iya, ini langsung tools-nya nih yang dipakai. Kalau tools yang teman-teman atau Bapak Ibu sekalian bisa pakai ngegunain dokumentasi sebagai seorang UI UX itu ada banyak sebenarnya. Betul. Dan semuanya free. Balik lagi ya, kata free di sini kan bisa aja terbatas. Kalau misalnya mau ngembangin atau misalnya dapat hak penuh gitu ya, itu mungkin bakal ada license berbayar gitu. Nah biasanya bisa teman-teman atau Bapak Ibu biasanya saya gunain Figma, terus Miro, terus ada namanya Whimsical juga, terus ada untuk nge-manage atau kita nge-list project-projectnya itu biasanya kita pakai dua, ada Trello dengan Notion gitu. Itu bisa teman-teman pakai di situ. Ada satu lagi untuk project manager untuk nge-list projectnya itu untuk dokumentasinya bisa pakai Koda.io. Apa itu Bang? Koda.io itu sama kayak Trello dan Notion gitu, tapi dia sifatnya free dan itu biasanya itu dipakai di startup Decathlon, Unicorn, sama kayak Gojek itu mereka pakai itu juga. Oke. Nah, balik lagi tadi pada saat aku keingetan sempat tadi lupa terus tiba-tiba keinget lagi ya. Ini aku mau potong dikit ya. Mendengar keinginan pengguna. Berarti seberapa penting kita feedback orang itu bisa beragam. Dan itu kan di luar kita dan kita nggak bisa kontrol feedbacknya macam-macam, sangat dinamis. Seberapa penting sih feedback pengguna itu harus kita listen, harus kita setiap feedback dari orang ABC kita ambil semua. Ada nggak sih kita memilah mana nih feedback yang kayaknya memungkinkan untuk di-applicable, atau ada feedback yang ini sebenarnya tidak perlu. Nah, feedback pengguna seberapa penting sih? Tadi keingetan tuh. Iya, benar. Ini sangat penting juga nih teman-teman untuk dibahas. Karena feedback itu adalah salah satu data yang paling penting gitu ya. Kenapa? Karena tadi kan kita udah ngebahas kalau kita itu human centered design gitu ya. Which mean itu dibalut dengan design thinking. Nah, feedback itu kenapa jadi salah satu yang paling penting adalah karena dari feedback kita bisa tahu nih ternyata ada beberapa journey yang mungkin kurang sesuai dengan si user gitu. Nah, feedback yang masuk gimana cara kita ngelolanya gitu ya. Kita ngelihat dulu, kita rampungin dulu semua feedback yang masuk, terus kita cek satu persatu gitu ya. Kita ngelihat karena misalnya ada 100 feedback yang masuk. Di antara ke 100 itu tuh bisa jadi yang efektif cuma 10 fitur. Efektif itu dinilai dari apanya Bang? Efektif itu maksudnya dari 100 itu kemungkinan mungkin ada yang sebenarnya problemnya sama.
Oke. Dia problemnya sama sebenarnya, jadi kita bisa satuin. Nah, kalau kita akumulasi semuanya, ternyata ada 10 feedback yang benar-benar efektif gitu. Maksudnya kita udah akumulasi semua, ternyata dari 100 itu ternyata cuma 10 nih yang efektif gitu. Efektif itu dalam artian kayak yang lainnya sama gitu. Yang lain itu saling berisa, mirip-mirip ya? Mirip-mirip gitu, mirip-mirip. Jadi itu kita perlu kolektif dulu, terus habis itu kita harus analisis lagi gitu. Kalau kita ngelihat ini bisa diterapin atau enggak, nah itu kita lihat lagi nih. Itu kan step pertama, kita kolektifkan dulu, terus kita ngelihat yang efektif feedback yang benar-benar bisa kita ambil itu yang mana gitu. Ini baru kita ambil nih feedbacknya. Belum diproses lagi ya? Belum diproses bahwa ini bisa diterapin atau enggak. Oke, yang penting kita udah melisten. Kita melisten dulu. Ibaratnya kita ngedengerin dulu nih, masalahnya apa. Kita masukin dulu, ibaratnya kita tampung dulu semua. Kita coba analisis, oh ternyata dari 100 itu ternyata ada 10 nih poin penting yang benar-benar jadi masalah dari usernya. Lalu setelah itu kita pilah lagi, oh ini sebenarnya bisa masuk ke fitur ini. Gimana cara kita taunya? Kita lihat nih, setelah kita analisa, ketika kita lihat journey-nya, ternyata memang ada yang bisa kita ambil, kita improve, itu based on discuss juga. Jadi kalau kita ngulik dapur kita nih, misalnya di dapur DIB gitu ya. Kita setelah ada feedback kayak gitu, kita diskusikan sama tim produk. Tahap pertama kita nanya dulu nih ke tim development, ada feedback kayak gini nih, memungkinkan nggak? Habis itu kita konfirmasi ke produk, ini ada feedback kayak gini, kita udah konfirmasi ke tim development, ternyata ada yang memungkinkan dan ada yang belum memungkinkan. Belum memungkinkan belum tentu belum bisa. Iya kan? Betul. Belum memungkinkan belum tentu bisa gitu. Jadi belum memungkinkan itu mungkin dari segi engine atau teknologinya mungkin yang belum memadai. Ya mungkin next kalau misalnya iterasi selanjutnya terus mungkin ada peningkatan dan lain sebagainya, itu baru bisa kita sesuaikan lagi nih. Jadi untuk pemilihannya itu based on discuss dulu. Nah sebenarnya tadi yang apa Bang Abe sampaikan, mungkin teman-teman pemirsa ini adalah memang behind the scene kalau kita bekerja keseharian juga ya. Jadi memang tidak hanya satu divisi tanggung jawab desain aja, tetapi dari developernya, dari tim produknya pun saling beririsan. Nah kayaknya ada pertanyaan juga dari Pak Rian Hadi, dan tadi sebenarnya mungkin tadi beririsan dengan bagaimana sih kita tahu pemetaan user ya. Karena tadi dari pertanyaannya, Assalamualaikum, izin bertanya bagaimana mekanisme sebuah produk, let's say mobile banking itu punya UI UX yang bagus, tapi mungkin secara efektivitas produk itu belum bisa menggrab customer atau marketnya gitu. Nah dari sini kan bagaimana belum bisa menggrab customer atau market, kan mungkin setiap produk itu punya target usernya masing-masing. Nah bagaimana sih kita tahu memetakan, misalkan let's say mobile banking, kita perlu tahu nggak sih usernya itu siapa aja, kayak mungkin usia kah atau apa segala macam, dan cara memetakannya kalau dari tips hematnya Bang Abi seperti apa? Iya, ini tips hemat saya ya, Pak Rian, Pak Rian Hadi gitu ya. Kalau bisa saya simpulkan pertanyaannya, bagaimana kita survive gitu ya? Maksudnya survive gimana Bang? Survive dalam artian ini kan disebutkan bahwa disebabkan masih lemahnya ekosistem atau bahkan tidak memiliki ekosistem yang kuat. Gitu ya. Jadi bagaimana kita survive nih? Bagaimana kita survive? Jadi efektivitas sebuah produk itu sebenarnya untuk menggrab customer atau market, ya balik lagi kan di awal itu kan kita berempati ya. Kalau balik lagi ke design thinking nih. Jadi sebisa mungkin kita manfaatkan tools atau divisi yang ada gitu ya, atau tim yang ada gitu, kita manfaatkan gitu ya. Paling enggak kalau untuk ngelihat nih, kalau misalnya ini produknya existing kan disebutnya let's say mobile banking gitu. Let's say mobile banking. Berarti mobile banking kan udah berjalan ya. Udah berjalan nih produknya. Berarti dia disebutnya produk existing gitu. Artinya kemungkinan besar kalau di sini kan disebutnya mobile banking aja, kemungkinan besar mobile banking ini udah punya user. Kita udah bisa ada reviewnya berarti. Udah ada reviewnya berarti kan. Kita bisa mulai dari reviewer dulu pertama. Yang kedua, kita bisa ambil dari data internal. Kita lihat tuh, kita breakdown aja data internal yang udah menggunakan mobile banking tersebut, udah seperti apa, keluh kesahnya kayak gimana, terus apa aja yang bisa kita kembangin gitu ya. Sama yang kayak aku bilang tadi gitu, yang kita udah bahas tadi Mas Gary, apakah UI UX ini harus saling beriringan atau bisa bertahap gitu.
dua-duanya bisa. Malah lebih bagus memang kalau saling beriringan. Iya. Tapi balik lagi nih, kalau memang kita punya kendala nih dengan ekosistem apa segala macam, bertahap bisa kita lakukan gitu. Tapi kita kedepankan kualitas dulu. Oh, gitu. Oke. Berarti nggak semuanya itu tiba-tiba langsung bagus ya? Tiba-tiba langsung mau nggak bisa. Memang mungkin teman-teman memang butuh bertahap. Ada proses-proses yang ya dibilang panjang mungkin juga tidak panjang, tapi memang itu harus runut ya. Harus runut. Makanya tadi Mas Gary udah bilang kan, untuk iterasi selanjutnya mungkin baru bisa kita maksimalkan. Kurang lebih kayak gitu sih. Maksudnya untuk kita bisa survive gitu ya, memanfaatkan tim yang ada, kurang lebih kita harus memanfaatkan juga nih teknologi, tools, dan tim yang ada dulu saat ini. Oke. Untuk membangun ekosistem yang kuat itu seperti itu. Jadi pelan-pelan kita tahu nih kekurangannya ada di mana gitu. Nanti pelan-pelan di iterasi selanjutnya baru kita lengkapi. Misalnya tim ini butuh tim ini untuk meng-guide atau meng-grab customer misalnya kayak gitu. Jadi kita bisa bilang ya maksimalkan dulu aja gitu. Karena kan untuk survive kita harus memaksimalkan yang ada dulu kan. Oke, tadi kan kalau kata Bang Abe, kita memetakan user nih, kita udah. Nah, apakah dari pemetaan user itu kita telah lakukan, apakah itu juga termasuk meningkatkan kualitas UI UX yang dibuat? Misalkan, oke, target usernya kayak begini, kita punya profile user. Apakah dengan kita tahu profile user juga meningkatkan kualitas UI UX yang akan dikembangkan? Karena kita tahu nih usernya kayak gini-gini. Betul. Ya benar banget. Jadi profil user itu sangat penting untuk kita definisikan gitu. Jadi case pentingnya balik lagi ke design thinking. Di design thinking itu di tahap kedua, di define itu nanti kita nge-define user profile yang menggunakan produk kita kayak gimana gitu. Jadi di user profile itu, misalnya kita ada 1.000 orang user, kita cukup nge-create 2 atau 3 user profile yang mengambil keseluruhan dari user kita. Gitu. Udah ada patokan acuannya. Udah ada patokan acuannya nih. Jadi acuan itu nanti yang kita buatin sebuah produk gitu. Jadi misalnya user profilnya Mas Gary sekarang karyawan swasta dengan penghasilan bla 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 bla, terus nanti bakal misalnya kesulitannya dalam menggunakan mobile banking misalnya ada saya kurang bisa kayak gini nih. Jadi itu nanti kita define satu-satu tuh. Tapi ada user profilnya, misalnya namanya Gary gitu. Nanti di situ ada foto Mas Gary, terus hobinya apa, behaviornya kayak gimana, itu kita create semua. Nanti baru kita cariin nih solusinya kayak gimana dengan user profile seperti itu. Oke, berarti dengan tujuan itu semua supaya experience di pengguna itu seamless ya? Seamless, benar. Nah ini sebenarnya sangat linear dengan pesan Pak Wahyu Afianto, bagaimana kita membangun sistem itu harus secara seamless. Betul. Jadi nasabah itu, atau pengguna aplikasi merasa terbantu dan merasa bisa terselesaikan kebutuhan-kebutuhannya. Nah, ngomongin tentang seamless, ada pertanyaan dari Pak Fatur Rahman nih. Oke. Menyambung tadi pertanyaan dari Pak Arifin tadi, misal media informasi produk itu dapat disampaikan ke beberapa platform. Misalkan let's say kalau di Bank Muamalat kita ada namanya MHP, itu seperti HRIS. Lalu ada MD Mobile Banking kita, ini di sini ada Customer Management System, dan beberapa aplikasi lainnya yang kayaknya emang setiap aplikasi ini target usernya bisa beda-beda ya. Bisa beda-beda. Apakah ada cara yang bisa memudahkan product owner itu untuk mengupdate informasi produk? Karena mungkin bisa aja kayak mau ada update di produk A, B, C itu sekali hit gitu. Tapi perlu diingat lagi ternyata kan setiap aplikasi juga beda user-usernya nih. Iya, betul. Kalau dibuat seamless itu memungkinkan nggak sih? Sebenarnya ya memungkinkan aja sih. Jadi karena kan di sini informasi kita pengen media informasi aja. Iya kan, kalau pertanyaan Mas Fatur itu kan dia pengen terinformasi nih. Kayak information board gitu ya? Information board gitu. Oke. Cuman balik lagi kalau kita lihat nih, kalau saat ini kita mau terapin hal seperti ini sebenarnya bisa aja, tapi mungkin text time ya. Text time. Tapi itu pun nanti untuk saat ini kita masih perlu juga nih mengetahui nih kira-kira pain point dari sampai keluar development kayak gini tuh apa gitu, yang keresahan apa gitu ya yang terjadi gitu ya, karena kan ini berhubungan nih, ini kan untuk memudahkan product owner gitu kan. Nah kira-kira keterkaitannya antar satu sama lain itu apa sebenarnya gitu. Karena mungkin beda-beda juga ya beda-beda target pasarnya ya. Betul, karena kan targetnya tuh berbeda tuh, target marketnya. Makanya
untuk kita ngide nih terhadap satu produk gitu ya, kita harus aware dulu nih bahwa produk kita itu sinkronnya ada di mana gitu, dan kira-kira benefitnya apa gitu. Kalau memang benefitnya cuma satu arah, itu kan nggak mengimpact ke semua gitu kan. Mengimpact ke semua. Jadi kita pengen tahu dulu nih pain point-nya apa, karena bisa jadi kalau kita setelah dengar pain point dari user gitu ya, bisa jadi bukan itu solusinya gitu kan, bisa jadi kita ada solusi lain gitu. Berarti solusi itu belum ditelaah lagi belum ditelaah lagi gitu. Jadi kita perlu mendengar dulu. Makanya tadi kalau di design thinking, empathize paling penting gitu, kita berempati dulu terhadap usernya. Kurang lebih kayak gitu sih Mas Fatur. Kalau kita bisa lihat nih, kalau nyambungnya kayak gitu. Oke, karena kan kalau tadi dari mungkin pertanyaan tersebut ingin adanya apa ya tadi seamless itu. Seamless, nah, benar. Berarti untuk supaya aplikasi antar aplikasi atau antar sistem bisa seamless itu memang kita harus rembuk itu benar-benar dimatangkan ya. Betul. Bisa kayak dimatangkan. Melihat di satu aplikasi ini fitur A, B, C berhasil, lalu diadopsi di aplikasi lain. Karena mungkin di aplikasi lain itu belum tentu works 100% ya. Belum tentu works. Jadi kita juga perlu ngelihat environment-nya yang teman-teman yang ngerjain web, teman-teman yang ngerjain MHP, teman-teman yang MDing, CMS, itu kita harus itu, karena gini, UI UX itu pasti harus ngumpulin banyak orang. Betul. Karena kalau mau ada mediasi kayak gini tuh harus ngumpulin banyak divisi. Jadi kita nggak duduk di divisi digital banking UI UX aja. Cuma satu entity aja. Nggak cuma satu entity. Jadi harus benar-benar duduk, terus kita lihat pain point keseluruhannya kayak gimana. Oke. Berarti sebenarnya cara ini pun juga seperti kalau mungkin dari aku dan teman-teman developer pada saat kita ada pembaruan aplikasi kan, let's say kita bisa lihat market yang common, ada Play Store dan App Store, itu khususnya aplikasi ya. Itu kita kan melihat feedback pengguna. Betul. Kita ada review macam-macam. Semua review itu pasti kita akan baca, kita akan pilah-pilah, dan artian pilah-pilah ini adalah mana nih yang memang ini kebutuhan dari nasabah dan perlu segera diaplikasikan. Betul. Nah, berarti pada saat segera diaplikasikan itu, atau supaya anggaplah nasabah tadi merasa seamless, itu tetap harus dirembukin lagi. Dan itu tidak hanya satu entity, tapi bareng-bareng ya, tanggung jawabnya. Bareng-bareng. Karena ya kita pengen produknya itu maksimal ya digunakan sama usernya gitu. Dan menghasilkan desain yang terbaik ya. Makanya balik lagi UI UX itu desain by data, gitu. Profitnya by data. Oke. Nah, gitu. Kalau dari sudut pandang Bang Abe nih, selaku UI UX designer, kan tadi sudah banyak anggaplah bisa dibilang banyak aplikasi yang bertebaran di HP Bang Abe untuk dicoba-coba, dilihat-lihat. Betul. Nah, UI UX aplikasi, kita nggak nyebut brand, nggak nyebut aplikasinya, tapi kayak ada nggak sih aplikasi yang UI-nya kayaknya bagus banget tapi UX-nya enggak, atau sebenarnya flow-nya oke tapi template-nya enggak? Banyak banget. Sering ketemu nggak sih? Sering banget ketemu dengan aplikasi-aplikasi. Terus kalau terkait UI UX nih, tampilan UI UX pada aplikasi yang ada saat ini, kalau ngomong UI UX itu di Indonesia itu baru happening di beberapa tahun terakhir sampai tahun ini. Di UI UX di Indonesia itu belum terlalu common gitu. Karena di luar sana gitu ya, banyak perusahaan itu ngebangun desain timnya itu masih mungkin masih milih-milih gitu. Milih-milih dalam artian kayak, oh saya butuhnya sesuai dengan produk bisnis nih gitu. Jadi mereka ngambilnya UI UX. UI UX itu kan dia harus harus bisa research. Harus bisa mengimplementasikan desain gitu ya. Terus dia harus bisa writer. Jadi UX writer juga. Banyak banget ya ternyata. Banyak banget. Jadi UI UX itu adalah generalis. UI UX design itu adalah generalis. Di dalam UI UX itu terbagi lagi banyak role gitu. Ada UX design, ada visual designer, ada UX research, ada UX writer. Terus bahkan di startup itu yang udah solid desain timnya, itu malah mereka ngambil lagi yang namanya design interaction gitu, interaction designer gitu. Jadi memang role itu dipakai untuk spesifik. Jadi untuk melihat satu desain tim yang udah solid, biasanya dipecah-pecah kayak gitu. Jadi ada yang nanganin research, ada yang nanganin writer,
ada yang nanganin visual, ada yang nanganin experience gitu. Jadi experience itu apa, Bang? Experience itu UX design itu, user experience design. Jadi dia benar-benar lebih berempati ke usernya, dan dia fokus ke situ aja gitu. Dan dia tugasnya menghasilkan flow terbaik. Misalnya kita terapin di MDIN nih, MDIN ada UX designernya sendiri. Nah, tugasnya UX designer itu nyari nih flow terbaik di MDIN itu kayak gimana kita bisa terapin. Nah, yang ngerjain visualnya itu beda lagi. Gitu. Supaya apa? Supaya ini efektif gitu. Ada yang udah benar-benar udah spesifik kerjain apa gitu ya. Sama kayak UX writer. UX writer itu ya tugasnya bikin copywriting yang benar-benar singkat, padat, dan jelas sesuai dengan riset. Yang sesuai ada role-nya UX research gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu sih. Jadi kalau untuk ngobrolin nih terkait tampilan yang bagus atau tampilan yang nggak bagus pada satu aplikasi, itu banyak banget. Kita bisa, let's say, kalau teman-teman yang kalau di sini ada yang mungkin di luar Jakarta dan di kota-kota lainnya gitu ya, coba deh teman-teman cari aplikasi koperasi yang ada di daerah kalian. Coba buka aplikasi koperasinya, terus lihat dari segi experience udah memungkinkan nggak? Dan atau paling simpel aja deh, kalian lihat dua aspek aja, aspek visual dengan aspek kemudahan informasi. Udah lihat dua itu aja dulu. Karena kan kalau di koperasi kan kita perlu tahu banget bagi hasilnya, simpan pinjamnya. Bagi hasilnya kayak gimana? Atau mungkin bisa aja pada saat buka aplikasi disuruh masukin nick dulu misalnya. Untuk ngedetek kan usernya udah terdaftar di koperasi ini atau enggak gitu. Nah, berarti sebenarnya tadi jawabannya Bang Abe itu ternyata tadi ada pertanyaan dari Mas Inggar dan Kak Karina. Ternyata tadi Kak Karina nanya UX yang baik itu seperti apa, dan dari Mas Inggar tadi nanya tahapan empathize apakah memerlukan pihak eksternal atau cukup internal. Ternyata kan memang dari Bang Abe itu desain itu tidak hanya satu tanggung jawab satu entity, tapi memang tadi ada kita harus mendengar dari nasabah atau dari respons terhadap aplikasi yang sudah dirilis, dan juga kalau dari Kak Karina UX yang baik itu tadi bagaimana kita tahu memetakan user kita itu seperti apa. Jadi pertanyaan Mas Inggar sama Mbak Karina bagus nih. Jadi Mas Inggar nanyain tahapan empathize dari design thinking tahap pertama gitu kan. Apakah memerlukan eksternal atau cukup dari internal? Dua-duanya, Mas. Cuman balik lagi, ini kalau idealnya empathize itu biasanya memerlukan dana gitu. Karena kalau kita ke eksternal gitu ya, ini commonnya di dunia UX research gitu ya. Ini biasa di empathize itu tugasnya role-nya UX research. Jadi seorang UX researcher itu kalau dia mau manggil pihak dari eksternal gitu ya, karena kan biasanya kita ngobrol nih pain point-nya apa segala macam, tapi ada metode-metode yang bisa kita gunakan lagi. Misalnya kita bisa pakai kuesioner atau kita bisa pakai hal-hal lain. Nah, tapi kan nggak semua orang mau ngisi itu gitu kan. Iya kan? Betul. Biasanya kita kasih gimmick-gimmick yang mungkin bisa memudahkan kita, mereka mau bantuin gitu kan. Ibaratnya kan kita minta bantuan ke mereka gitu. Sama halnya kalau kita lagi ngedesain fitur baru gitu ya. Atau misalnya kita pengen nih ngetes fitur baru kita cocok nggak sih di luar dari user kita gitu. Misalnya kita nyebutnya Muhammad Din, misalnya di luar orang yang menggunakan Muhammad Din. Untuk ngetes itu kan kita butuh ngasih tahu ke mereka, kita ada lagi testing nih, tapi kita butuh orang eksternal kayak gini nih gitu. Nah, kalau dari internal sebenarnya kalau dibilang cukup, kalau kebutuhannya udah memenuhi gitu ya, udah memenuhi dari segi data internal. Tapi kan kita juga bisa lihat nih, kalau internal kan udah pasti berarti udah karyawan, misalnya kita ngomongnya MD nih, karyawan Bang Muamalat, ya pasti kita mungkin improvement yang diinginkan tuh apa gitu. Karena kalau kita nanyain satu persatu ini fiturnya, tapi bisa juga ada yang belum aware sih fitur-fitur yang ada di MD itu meskipun dari internal. Jadi kalau jawabannya di sini memerlukan kedua pihak, Mas Inggar. Jadi memang eksternal dan internal itu sangat dibutuhkan gitu perannya gitu. Gitu. Nah, jadi ngomong-ngomong awareness nih. Seberapa pentingnya awareness dari pihak internal maupun pihak eksternal? Penting banget. Karena kan kalau misalkan dari sudut pandang misalkan kita satu tim, yang menurut kita cocoknya gini.
tapi ternyata itu bisa jadi tidak sesuai ataupun kita kurang mendengar dari tanggapan lain-lainnya. Berarti awareness itu dimulai dari diri kita sendiri, sekitar, baru eksternal ya. Betul. Ini menarik nih. Saya baru keinget lagi nih. Jadi ngomongin tentang eksternal dan internal. Jadi teman-teman, kita itu dua UX itu ada 2 user. Kalau kita kerjanya di corporate financial institution kayak gini. Maksudnya 2 user apa? 2 user itu user internal dan eksternal yang tadi disampaikan Mas Inggar. Jadi kita bisa berikan scope lagi. User internal itu bisa aja stakeholder. Iya. User internal itu stakeholder kita. Tim produk itu termasuk. Tim produk itu internal kita juga. Internal kita juga. Jadi eksternal itu adalah user yang menggunakan produk kita di luar dari bank muamalat misalnya kayak gitu. Jadi dua-duanya ini kita harus pertimbangkan nih usernya gitu. Jadi internal tim, stakeholder, dan juga orang yang menggunakan di luar sana gitu. Jadi itu penting banget kita gunakan gitu sebagai sebagai yang ngebawa kita, nge-drive kita ke sebuah data gitu ya, yang nanti bisa jadi nge-solve punya kita gitu. Nah kalau dari Mbak Karina ngomong kalau kita kan bergerak di financial institution nih. Terus UX yang baik itu seperti apa? Kalau UX yang baik, kalau kita berkaca nih dari design thinking, itu adalah sesuai dengan kebutuhan user, Mbak Karina. Jadi UX itu kan ngomongin user experience ya. User experience itu sesuai dengan kebutuhan user gitu. Dan setiap negara punya UX-nya punya UX yang berbeda gitu. Cuman berbeda belum tentu kita nggak bisa terapin gitu. Kita bisa terapin. Jadi kita bisa ambil yang paling sesuai gitu. Jadi saya mau coba sharing satu insight menarik nih. Jadi kemarin kalau nggak salah orang Microsoft di Indonesia itu mereka lagi meeting sama Microsoft di seluruh dunia gitu kan, pusatnya ada di US lah. Di US lah ya, pusatnya di US. Nah Microsoft itu saya nggak tahu di 2000 berapa gitu ya, mereka itu menerapkan SOP dari US untuk diterapkan di seluruh dunia gitu. Works nggak itu? Nah pertanyaannya itu works apa enggak gitu. Nah pada saat pergantian stakeholder di Indonesia, stakeholder yang baru di Microsoft di waktu itu, dia langsung nawarin SOP yang baru sesuai dengan usernya di Indonesia. Berdebatlah di situ dengan stakeholder yang ada di US. Kita udah nerapin ini, tapi make sense-nya si stakeholder yang baru ini di Microsoft Indonesia nyebutin make sense sih, tapi kita nggak dapat pencapaian yang maksimal karena nggak sesuai dengan targetnya gitu. Ada yang make sense, tapi ada juga lebih banyak yang nggak make sense-nya gitu. Jadi akhirnya dibuatlah SOP sesuai standar orang Indonesia gitu. Kurang lebihnya kayak gitu. Kalau ngomongin terkait UX yang baik itu seperti apa gitu. Jadi balik lagi ke usernya. Nah, gak kerasa nih kita udah hampir 1 jam nih. Nah, mungkin last point-nya nih. Kalau dari Pak Wahyu dan Pak Dadang menyampaikan transformasi digital itu perlu lagi-lagi ya. Transformasi digital perlu diterapkan di segala lini. Betul. Nah, dari Bang Abe sendiri, apakah melihat prospek UI UX itu tuh kayak gimana menurut dari Bang Abe? Nah tadi udah di mention juga bahwa UI UX itu baru happening di beberapa tahun terakhir di Indonesia. Jadi banyak perusahaan itu sekarang itu lagi nyari UI UX designer gitu. Buat apa? Buat mindahin produk mereka dari website ke mobile apps gitu kan. Karena kan itu butuh seorang UI UX gitu kan. Dan bisa aja tim development yang ngebuat itu. Kita berkaca sama AloDokter. Nah, jadi aplikasi AloDokter itu CTO-nya itu cuma dibangun sama satu orang sampai produk AloDokter itu berhasil di launch ke production. Tapi nah informasi ini saya juga dapatkan dari CTO-nya AloDokter dengan dia sharing session di beberapa kali di webinar. Jadi dia sebutin bahwa AloDokter itu saya bangun dengan sendiri gitu. Dia seorang developer, full stack developer. Jadi ngebangunnya dari awal sampai benar-benar dia dapat tim, dia kembangin terus tim desainnya. Habis itu
dia baru ngerekrut pelan-pelan. Jadi dia lengkapin timnya satu-satu setelah pondasinya. Jadi dia bangun pondasinya dulu. Jadi pondasi itu paling penting. Pondasi itu paling penting. Nah, itu adanya di development. Development. Setelah pondasi developmentnya udah penting, makanya kalau untuk berkarir di UI UX itu sebenarnya saat ini itu masih terbuka lebar peluangnya. Kenapa? Karena Indonesia salah satu negara yang terkait dengan UI UX-nya itu masih ada di low to middle gitu. Belum ke arah middle to high gitu. Karena untuk ngelihat ke semua itu gitu ya. Perusahaan masih membutuhkan seorang UX designer gitu. Jadi ibaratnya UX designer itu tadi ada banyak role ya. Sebutnya palu gada dong kalau kayak gitu. Iya, betul. Iya. Ya, harus bisa serba bisa gitu kan, serba bisa gitu. Tapi balik lagi efektivitasnya itu pasti kita nggak bisa mengharapkan 100% bisa langsung sesuai dengan ekspektasi. Namanya ada iterasi yang berulang gitu. Kita butuh proses iterasi. Kalau prospeknya pasti masih bakal panjang. Nah, iterasi itu panjangnya proses itu berarti kan memang untuk menjadi UI UX itu harus dilewati. Harus dilewati. Dan itu sesuai dengan pertanyaan dari Mas Dimas nih. Iya. Langkah-langkah yang kalau kita mau terjun ke UI UX kayak gitu ya, itu udah kejawab juga sebenarnya. Dan mungkin tadi pertanyaan dari Pak Victor nih, Antariksa. Apakah belajar UI UX harus bisa coding? Karena tadi CTO-nya Allo Dokter dia dari developer dulu, dan developer kan udah pasti yang ngoding banget kan. Coding banget, benar. Nah, apakah dari untuk belajar UI UX harus bisa coding dulu kayak CTO-nya Allo Dokter? Nggak harus. Jadi UX designer nggak harus bisa coding. Kenapa? Karena tugas kita itu mendesain. Yang harus kita jaga adalah komunikasinya. Ketika kita udah ngedesain, kita komunikasi ke tim development, bisa nggak desain itu diterapin gitu. Itu yang paling harus kita jaga. Tapi tahu coding itu lebih baik gitu. Bukan harus bisa, tapi tahu coding itu lebih baik. Jadi beda ya. Tahu coding dengan harus bisa coding itu beda. Lagi-lagi tetap yang diutamakan awareness-nya ya, dan empathize-nya ya. Empathize-nya benar. Komunikasi harus dibangun gitu. Thank you banget dari Bang Abe ini, dan memang ternyata tadi mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum sempat terjawab karena tadi banjir banget langsung. Langsung banyak pertanyaan. Antusiasme dari teman-teman itu tentang tadi awareness-nya itu udah ada dari sini. Dan semoga awareness-nya teman-teman dapat diterapkan di segala lini juga. Tidak hanya di UI UX, tetapi memang UI UX itu yang salah satu keilmuan yang juga mempelajari bagaimana komunikasi yang baik dan berempati ya. Dan mungkin karena keterbatasan waktu kita thank you banget, dan mohon maaf kalau misalnya ada pertanyaan yang belum belum kejawab ya. Karena mungkin nanti akan ada sesi digital selanjutnya yang nanti dengan tema dan pembahasan yang lebih menarik lagi. Dan mungkin thank you banget ya buat Bang Abe udah ada waktunya. Thank you banget. Dan mungkin sebenarnya bagaimana tadi harapan kita menghasilkan desain yang terbaik supaya kita bisa menjadi pelopor dan yang terdepan seperti panjatan doa 31 tahun perusahaan kita, Bank Muhammad Indonesia, tangguh, terdepan, dan terpercaya. Oke, thank you banget, dan kita tutup sesi Digitalks pada hari ini. Teman-teman, terima kasih telah mendengarkan. Mungkin ada masih di jalan, hati-hati di jalan dan masih beraktivitas. Silakan lanjutkan aktivitasnya lagi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.